Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini bersama saya Juhari dalam pertemuan mata kuliah ekonomi makro tentang pengangguran ya, tentang pengangguran. Baik, untuk materinya saya akan sampaikan melalui slide ini dengan metode pembelajaran video yang nantinya linknya saya akan uploadkan di YouTube ya. Materinya akan saya uploadkan di YouTube untuk videonya, kemudian linknya akan saya kopikan di Google Classroom ya. Nanti untuk absensi juga silahkan di Google Classroom ya. Semangat belajar ya di tengah COVID ya, di mana pembelajaran online masih tetap berlangsung. Mudah-mudahan ke depannya kita akan mengadakan perkuliahan tatap muka sehingga pembelajaran itu lebih enak dan menyenangkan ya, dan juga lebih mudah untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen ya. Baik, pada kesempatan hari ini ya, saya akan menjelaskan tentang konsep pengangguran sebagai kondisi perekonomian secara makro ya. Memang salah satu unsur ya di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satunya adalah pengangguran ya. Jadi ini masuk di materi bahasan ekonomi makro. Pengangguran itu adalah atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Atau bisa juga yang sedang mencari kerja, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi ini juga disebut pengangguran ya. Secara umum, pengangguran ini adalah yang seperti saya jelaskan pada kesempatan ini. Istilah dalam pengangguran itu ada beberapa hal ya yang perlu diketahui bersama. Yang pertama adalah kesempatan kerja. Adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja. Kemudian kalau tenaga kerja itu masyarakat yang benar-benar terlibat dalam proses produksi atau yang bekerja. Angkatan kerja ini adalah jumlah penduduk usia kerja yang mencakup penduduk yang sudah bekerja dan yang mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja ini orang yang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian usia kerja, kalau usia kerja ini adalah masyarakat yang berumur 15 sampai 64 tahun. Kemudian pasar tenaga kerja, pasar faktor produksi atau pasar produksi dari produsen yang membutuhkan tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja ini keseluruhan aktivitas yang mempertemukan penawaran tenaga kerja, pencari kerja, dan permintaan tenaga kerja atau lowongan kerja, seperti pada kurva permintaan dan penawaran. Jadi pada faktor produksi, pasar faktor produksi ya, terjadinya permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja ya. Kemudian jenis-jenis pengangguran dilihat dari jam kerjanya. Ada pengangguran terbuka atau open employment ya. Adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Jadi 100% menganggur. Kemudian kalau pengangguran terselubung ya, atau disguised employment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian yang setengah menganggur ini under employment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan sementara waktu. Biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Ini disebut dengan setengah menganggur. Kemudian diagram pengangguran itu ya. Pertama adalah angkatan kerja. Kemudian akan kerja ini ada yang bekerja, ada yang menganggur.
Kemudian kalau yang menganggur ini ya, ada yang setengah menganggur, ada pengangguran terselubung, ada pengangguran terbuka ya. Terselubung ini misalnya ya siswa ataupun dia ibu rumah tangga. Kalau setengah menganggur ini adalah tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian penduduk ya. Penduduk itu ya ada usia kerja atau angkatan kerja tadi 15 sampai 64 tahun ya. Kemudian ada yang bukan usia kerja atau yang di bawah usia 15 tahun dan di atas usia 64 tahun. Kemudian lagi ya, usia kerja ini ada yang pencari kerja, ada bukan pencari kerja, ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Ya. Cari kerja ini ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, atau alias menganggur. Ya. Jadi ini pengelompokan daripada penduduk. Jenis-jenis pengangguran. Dia dari sebabnya, pengangguran itu ada disebut pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan oleh adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Jadi penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Pengangguran musiman adalah keadaan penganggur atau menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang menjadi menganggur. Kemudian pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran kerja ya. Ini contohnya kondisi COVID ini berdampak kepada beberapa sektor usaha ya, termasuklah usaha perhotelan, kemudian usaha perdagangan ya, dan sebagainya sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membatasi jumlah pekerjaannya ya atau pemutusan hubungan kerja. Ini siklikal akibatnya kondisi ekonomi kita yang naik turun. Kemudian pengangguran struktural. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam sektor perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Kemudian pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern. Seperti sekarang ini, orang lebih banyak memanfaatkan tenaga-tenaga sistem atau aplikasi ya di dalam perhitungan atau pencatatan transaksi ya pada usaha supermarket ya minimarket atau yang lainnya sehingga mengurangi daripada ataupun teknologi yang lainnya yang sebagai substitusi dari tenaga manusia dalam hal ini. Kemudian jenis-jenis pengangguran lagi ya, pengangguran politis ini pengangguran yang terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Langsung atau tidak. Kemudian pengangguran deflatoir ini pengangguran yang disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Menurut Keynes ya, pengangguran itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pengangguran disengaja atau voluntary unemployment ya. Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pekerjaan yang ditawarkan, tetapi orang yang menganggur tidak mau menerima pekerjaan tersebut dengan upah yang berlaku. Kemudian pengangguran yang tidak disengaja atau involuntary unemployment ya adalah pengangguran yang terjadi apabila seseorang bersedia menerima pekerjaan dengan upah yang berlaku, tapi pekerjaannya tidak ada. Sebab-sebab pengangguran itu
Ada pengangguran relatif banyak, sedangkan kesempatan kerja, lapangan kerja relatif rendah. Ada pendidikan dan keterampilannya yang rendah ya. Atau karena teknologi semakin maju tadi yang terimbangi oleh kemampuan manusia. Atau pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi ya. Karena untuk efisiensi dan meningkatkan keuntungan. Ada juga adanya lapangan kerja dipengaruhi oleh musim ya. Seperti sekarang ini musim pandemi, berarti pengurangan jumlah tenaga kerja yang beberapa sektor usaha yang terdampak oleh COVID. Kemudian sebab yang lainnya adalah ketidakstabilan ekonomi seperti sekarang ini, politik dan juga keamanan negara. Kita berdampak. Cara mengatasinya adalah mendorong majunya pendidikan. Jadi wajib belajar 9 tahun, kemudian program pemerintah satu rumah satu sarjana ya. Ini salah satu upaya untuk mengatasi dan meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan seperti tuntutan industri modern ya. Kemudian meningkatkan dan mendorong kewirausahaan, artinya untuk fresh graduates ya, lulusan-lulusan baru ya, baik yang SMA, SMK maupun yang lulusan perguruan tinggi tidak hanya diarahkan pada sektor formal ya, tapi juga bisa untuk membuka usaha baru menjadi wira swasta. Kemudian mendorong terbukanya kesempatan usaha informal, meningkatkan usaha transmigrasi, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya sekarang ini ya, seperti program pemerintah usaha padat karya. Kemudian mengintensifkan program keluarga berencana, membuka kesempatan pekerja di luar negeri. Sekarang ini perpindahan tenaga kerja itu tidak hanya antar daerah dalam satu provinsi, tapi juga antar negara ya. Misalnya Indonesia dengan Cina ya, kemudian Indonesia dengan Malaysia ya, dengan Arab Saudi ya, ini adalah membuat kesempatan kerja ke luar negeri. Ini terkait dengan data di Bangka Belitung ya, orang bekerja totalnya itu adalah 750.538. Ini data dari BPS ya per Februari 2020. Kemudian pengangguran jumlahnya 26.472. Jadi untuk pengangguran ini ya, tingkat pengangguran terbuka ini tertinggi pada kelompok pendidikan diploma atau sarjana di universitas sebesar 6,98% dari total keseluruhan penduduk. Kemudian yang lulusan SMA, SMK ini sebesar 5,23%. Kemudian yang lulusan SMP ke bawah ini sebesar 1,87%. Jadi untuk pengangguran terbuka ini perlu diketahui bahwa yang paling dominan itu adalah yang lulusan perguruan tinggi atau universitas. Jadi kalau kawan-kawan nantinya ya, kalau sudah lulus ini tidak diarahkan untuk menjadi pengangguran, tapi juga menjadi wirausaha sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi daripada angka pengangguran. Jumlah angkatan kerjanya mencapai 777.010 orang. Ini per Februari 2020. Jadi jumlah angkatan kerja ini bisa dihitung ya dengan oleh BPS ya terkait dengan pendataan-pendataan ke sektor-sektor yang pekerjaan formal maupun informal, ada juga yang wira swasta ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti video ini saya akan uploadkan di YouTube ya. Kemudian linknya dibuka di Google Classroom sekaligus absen ya di Google Classroom dengan mengisi nama dan NPM-nya ya. Mohon maaf pada pertemuan ini tidak bisa Zoom tatap muka langsung ya, karena kondisi saya ada rapat di Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Dan juga mohon maaf kalau ada hal yang salah dan kurang berkenan ya. Semangat belajar ya, rajin-rajin belajar.
Untuk yang mahasiswa beasiswa provinsi ya, yang 7 orang ya maaf, itu silahkan mengumpulkan tugasnya ya, mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan mid semesternya dan absennya. Jangan lupa minta kartu UTS-nya ke bagian keuangan sehingga bisa diupload juga ya di lembar jawaban UTS-nya ya. Baik, saya pikir sudah dalam kesempatan hari ini ya materi tentang pengangguran ya. Kalau ada hal yang ditanyakan ya, silakan disampaikan melalui Google Classroom atau WA Group ya terkait dengan materi ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.